Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Almasahara dari kelas 1A PG PAUD Universitas Mataram. Di sini saya akan membahas tentang konsep perkembangan anak usia dini. Jadi materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah apa itu perkembangan, apa itu pertumbuhan, apa perbedaan perkembangan dan pertumbuhan, apa karakteristik perkembangan anak usia dini, apa faktor yang mempengaruhi perkembangan, dan yang terakhir adalah apa prinsip-prinsip pada perkembangan. Jadi materi pertama yang akan kita bahas yaitu apa itu perkembangan. Perkembangan adalah suatu perubahan yang bersifat kualitatif, yaitu berfungsi atau tidaknya organ-organ tubuh. Di sini ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya tentang apa itu perkembangan. Yang pertama tuh menurut Sujiningsih dan Ranuh tahun 2005, perkembangan berkaitan dengan bertambahnya struktur fungsi tubuh yang meliputi kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Selanjutnya, yang kedua adalah menurut Sobur tahun 2013, perkembangan merupakan perubahan yang progresif terus-menerus dalam diri manusia sejak lahir atau berlangsung sepanjang kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah menurut Yusuf tahun 2011, perkembangan adalah perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis, progresif dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik atau jasmaniah maupun psikis atau rohaniah. Materi yang kedua yaitu apa itu pertumbuhan. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif atau perubahan dalam ukuran dan struktur tubuh, sehingga lebih banyak menyangkut perubahan fisik. Ada beberapa ahli juga yang mengemukakan pendapatnya tentang pertumbuhan. Yang pertama menurut Maslow tahun 1998 mengemukakan pertumbuhan sebagai suatu ukuran peningkatan ukuran tubuh yang dapat diukur dengan meter atau sentimeter untuk tinggi badan dan kilogram atau gram untuk berat badan. Selanjutnya yaitu menurut Kartono, pertumbuhan merupakan perubahan secara fisik sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada waktu tertentu. Selanjutnya yaitu apa perbedaan perkembangan dan pertumbuhan. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan yaitu yang pertama, pertumbuhan dapat terhenti sedangkan perkembangan terjadi seumur hidup. Pertumbuhan individu dapat terhenti saat mencapai usia matang. Misalnya pertumbuhan tulang atau tinggi badan akan selesai di usia akhir remaja, sedangkan perkembangan akan terus berlangsung hingga seumur hidup. Contohnya ukuran fisik otak mungkin akan berhenti hingga mencapai ukuran tertentu, akan tetapi kemampuan otak untuk mempelajari hal baru, menyimpan dan berkreasi dapat terus berkembang. Yang kedua yaitu pertumbuhan fokus pada peningkatan kuantitatif, sedangkan perkembangan fokus pada peningkatan kualitatif. Pertumbuhan bersifat kuantitatif atau menggunakan angka, misalnya pertumbuhan tinggi badan, pertumbuhan berat badan, panjang rambut, dan sebagainya. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, yaitu sifat-sifat perkembangan berupa kualitas atau ide, misalnya kemampuan kognitif atau kecerdasan seseorang. Yang ketiga yaitu pertumbuhan tampak dari luar, sedangkan perkembangan berlangsung di dalam individu. Di sini maksudnya adalah pertumbuhan seseorang dapat langsung terlihat tanpa pengamatan yang mendalam. Misalnya saat kita melihat sepatu anak yang sudah tidak muat lagi, kita tahu bahwa kaki mereka mengalami pertumbuhan. Sedangkan pada perkembangan tidak bisa dilihat dengan kasat mata tanpa adanya penilaian menyeluruh terkait dengan keahlian suatu individu. Yang keempat yaitu pertumbuhan bergantung pada perubahan berbentuk sel, sedangkan perkembangan bergantung pada perubahan organisasi. Artinya, pertumbuhan dimulai pada saat pembuahan antara sel telur dan sel sperma. Setelah pembuahan, tubuh akan terus mengalami perubahan hingga dewasa berupa peningkatan ukuran dan jumlah sel di dalam tubuh. Sedangkan perkembangan dapat diamati melalui adanya perubahan dalam keahlian. Misalnya anak yang semula merangkak kemudian bisa berjalan. Yang kelima adalah pertumbuhan berfokus pada satu aspek dalam kehidupan anak, sedangkan perkembangan berfokus pada beberapa aspek.
Artinya, pertumbuhan berfokus pada ukuran mulai dari proses pembuahan hingga dewasa. Melalui setiap peningkatan dalam ukuran tubuh, kita bisa memantau perkembangan anak. Di sisi lain, perkembangan yaitu proses yang didesain untuk menganalisa berbagai aspek dalam kehidupan anak seperti emosional, intelijensi, dan keterampilan interpersonal. Yang terakhir adalah pertumbuhan mempengaruhi tampilan fisik, sedangkan perkembangan mempengaruhi karakter. Pengaruh terhadap pertumbuhan dapat terlihat dari perubahan ukuran fisik, perubahan suara, pertumbuhan rambut, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan dalam perkembangan mempengaruhi karakter dan keahlian seseorang, misalnya anak yang dulunya manja, sekarang bisa mandiri. Selanjutnya yaitu apa karakteristik perkembangan anak usia dini. Menurut Hartati tahun 2005, ada beberapa karakteristik anak usia dini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki rasa ingin tahu yang besar. Anak usia dini sangat tertarik dengan dunia sekitarnya. Dia ingin mengetahui segala sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Misalnya pada masa bayi, ketertarikan ini ditunjukkan dengan memasukkan ke dalam mulut benda apa saja yang ada dalam jangkauannya. Kedua yaitu merupakan pribadi yang unik. Setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, misalnya dalam hal belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Keunikan ini dapat berasal dari faktor genetik atau bisa juga dari faktor lingkungan. Yang ketiga yaitu suka berfantasi dan berimajinasi. Anak usia dini sangat suka membayangkan dan mengembangkan berbagai hal jauh melampaui kondisi nyata. Anak dapat bercerita berbagai hal dengan sangat meyakinkan seolah-olah dia melihat atau mengalaminya sendiri. Padahal itu adalah hasil fantasi atau imajinasinya saja. Kadang anak usia dini juga belum dapat memisahkan dengan jelas antara kenyataan dan fantasi, sehingga orang dewasa sering menganggapnya berbohong. Fantasi dan imajinasi pada anak sangat penting bagi pengembangan kreativitas dan bahasanya. Selanjutnya yang keempat adalah masa paling potensial untuk belajar. Anak usia dini sering juga disebut dengan istilah golden age atau usia emas karena pada rentang usia anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat pada berbagai aspek. Pada perkembangan otak misalnya, terjadi pertumbuhan otak yang sangat cepat pada 2 tahun pertama usianya. Selanjutnya yaitu menunjukkan sikap egosentris. Artinya anak usia dini pada umumnya hanya memahami sesuatu dari sudut pandangnya sendiri, bukan sudut pandang orang lain. Anak yang egosentris lebih banyak berpikir dan berbicara tentang diri mereka sendiri daripada tentang orang lain. Hal ini terlihat dari perilaku anak, misalnya masih suka berebut mainan dan menangis atau merengek ketika keinginannya tidak terpenuhi. Selanjutnya yang keenam adalah memiliki rentang daya konsentrasi yang pendek. Seringkali kita melihat bahwa anak usia dini cepat sekali berpindah dari suatu kegiatan ke kegiatan yang lain. Anak usia ini memang mempunyai rentang perhatian yang sangat pendek, sehingga perhatiannya mudah teralihkan pada kegiatan yang lain. Yang terakhir adalah sebagai makhluk sosial. Anak usia dini mulai suka bergaul dan bermain dengan teman sebayanya. Ia mulai belajar berbagi, mengalah, dan menunggu giliran saat bermain dengan teman-temannya. Melalui interaksi sosial dengan teman sebaya ini, anak terbentuk konsep dirinya. Anak juga belajar bersosialisasi dan belajar untuk dapat diterima di lingkungannya. Materi selanjutnya yaitu apa faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama tuh ada faktor internal. Di faktor internal tuh ada faktor bawaan, di mana merupakan faktor yang mempunyai peran penting dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Yang termasuk faktor genetik antara lain adalah berbagai faktor bawaan yang normal. Selanjutnya ada proses kehamilan. Faktor yang mempengaruhi proses kehamilan ini yaitu gizi saat ibu hamil, zat kimia, radiasi, infeksi, stres, dan imunitas. Jadi diharapkan untuk bagi ibu hamil itu dilarang stres. Selanjutnya itu ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada asupan gizi, di mana salah satu faktor yang mempengaruhi perkembangan anak usia dini adalah asupan gizi. Anak yang mendapatkan gizi yang baik dapat tumbuh dengan optimal dan sehat. Anak yang mendapatkan cukup perhatian dalam hal gizi agar terhindar dari masalah kesehatan.
Yang kedua tuh ada penyakit yang diderita. Terus yang terakhir tuh ada pola pengasuhan atau kualitas pengasuhan. Jika anak mengalami salah dalam pola asuh, maka akan mengakibatkan berbagai macam masalah psikologi seperti takut bertemu orang lain, tidak percaya diri, mudah merasa takut, serta berbagai masalah lainnya. Pola asuh orang tua di sini mempengaruhi dari segi mental, fisik, dan kecerdasan. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip pada perkembangan. Yang pertama, perkembangan yang dialami manusia melalui proses teratur atau berurutan, rapi, dan kontinu. Yang kedua, proses perkembangan manusia mengikuti pola tumbuh kembang yang sama. Yang ketiga, perkembangan terjadi melalui urutan, setiap tahap dapat diprediksi. Yang keempat, proses perkembangan peran belajar dapat membantu atau mengganggu maturasi, tergantung pada apa yang dipelajari. Yang kelima, proses perkembangan yang terjadi memiliki karakteristik yang berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Nah, yang keenam, perkembangan yang terjadi setiap tahapannya merupakan suatu proses yang never ending proses atau tidak akan pernah berhenti sepanjang hidup manusia. Selanjutnya yang ketujuh adalah bersifat sefalokaudal, yaitu proses perkembangan berlangsung mulai dari kepala menuju ke kaki. Yang kedelapan, prinsip perkembangan berprinsip proksimedistal, yaitu proses perkembangan dari tengah tubuh ke samping atau sisi tubuh. Yang kesembilan, perkembangan berlangsung mulai dari yang sederhana menuju ke arah yang kompleks. Ke-10, perkembangan terjadi secara diferensiasi. Ke-11, selama proses perkembangan ada masa-masa kritis. Dan yang terakhir, kecepatan tumbuh kembang tidak sama pada setiap fase perkembangannya. Thanks for watching. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.